Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Di video kali ini admin akan bahas chapter terbaru manga Spy Family, yaitu chapter 115. Pada chapter 115 ini ada hal menarik yang terjadi, yaitu mengenai misi untuk member Garden. Kita akhirnya ditunjukkan member Garden lain selain Yor dan Matthew. Siapa sajakah mereka? Silahkan disimak video kali ini. Pembahasan kali ini mengandung spoiler buat yang belum baca mangganya. Jadi kalau nggak keberatan, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter ini diawali dengan Dirjen Polisi Rahasia, yaitu Pak yang satu ini, yang namanya sepertinya adalah Wilker, yang menemui Pak Manajer Garden atau Shopkeeper di pedalaman sebuah hutan yang begitu jauh. Kita akhirnya ditunjukkan markas Garden berupa sebuah mansion besar di tengah-tengah hutan. Persembunyian Garden ini begitu jauh dari pemukiman penduduk dan hanya segelintir pihak yang mengetahuinya, seperti pemimpin polisi rahasia. Hal tersebut mempertegas lagi kalau meskipun Garden kerap dianggap urban legend yang misterius, keberadaan mereka itu sebenarnya nyata bagi yang sudah pernah bertemu dengan mereka. Pak Dirjen ini datang dengan satu mobil dan beberapa orang, namun hanya Pak Dirjen saja yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam mansion besar itu untuk bertemu dan berdialog dengan Shopkeeper. Ruangan di dalam mansion tersebut begitu klasik dan memiliki vibe nostalgia. Kita diberikan sedikit detail tentang mansion itu yang dibangun oleh Kaisar pada abad 16 untuk ibunya. Ya, dari sini mungkin bisa kita asumsikan kalau sebelumnya Ostania ini punya sebuah kekaisaran atau kerajaan. Hal ini juga seperti ngambil referensi dari dunia nyata. Kalau dulunya pada abad ke-18, Jerman juga awalnya adalah kekaisaran. Jadi dulunya sejarah Jerman ini memiliki 3 fase atau yang disebut dengan Reich. Reich pertama adalah yang dikenal dengan Holy Roman Empire. Reich kedua disebut dengan Kerajaan Jerman atau German Empire. Dan Reich ketiga adalah Jermannya Nazi. Perbedaannya adalah dari bentuk pemerintahannya, dimulai dari kekaisaran monarki, republik parlementer, otoriter, dan yang di zaman sekarang ini adalah federal demokrasi. Ya, ini FYI aja buat kita semua, karena kita juga perlu untuk ngulik sedikit mengenai sejarah dan referensi yang mungkin diambil dalam cerita. Meskipun kita belum tahu lore di Spy Family ini sebenarnya gimana, karena masih minim sekali detailnya. Garden dalam info yang sudah diberikan sejauh ini adalah organisasi yang sudah ada sejak dahulu dan telah melewati beberapa masa kepemimpinan Ostania. Bahkan menurut Shopkeeper, bagi Garden, masa lalu dan masa kini tidak ada bedanya. Pertemuan yang sangat rahasia ini membahas mengenai beberapa isu yang sedang terjadi di Ostania dan sebuah permintaan untuk Garden dalam membantu mengurus isu yang terjadi. Kebanyakan isu yang terjadi mengenai pengaruh kekuasaan dan kepentingan. Perdana Menteri yang sekarang cenderung bergeser ke sayap kanan lagi, yang membuat jadi repot. Repot di sini entah maksudnya apa, tapi kalau asumsi dari admin, mungkin repot dalam mengurus segala kepentingan yang mendukung sayap kanan. Dengan kata lain, mendukung beberapa kebijakan barat atau westalis, dimana ini bisa menjadi ancaman bagi Ostania. Makanya Pak Dirjen meminta agar Garden menghabisi pihak-pihak yang mempengaruhi. Pihak Ostania tidak mau tunduk dengan kebijakan yang menguntungkan barat. Namun Shopkeeper mengatakan kalau Garden tidak tertarik dengan politik yang sedang terjadi. Shopkeeper telah membaca beberapa isu dan permintaan yang diajukan yang berkaitan dengan power game. Buat yang belum tahu power game itu apa, power game ini adalah inti dari perang dingin itu sendiri, yaitu istilah yang menggambarkan strategi dan taktik untuk memperkuat kekuatan dan pengaruh di berbagai bidang tanpa terlibat perang secara langsung. Shopkeeper hampir menolak semua permintaan yang diajukan, sampai kemudian ia menyetujui satu permintaan yang unik, yaitu tentang perburuan liar rusa besar Mitera di perbatasan. Alasan ia mau menerimanya karena dulunya wilayah yang terletak di barat daya itu adalah milik kekaisaran dan organisasi ilegal itu juga telah menjadi target Garden sejak lama. Namun mereka tidak bisa melacak mereka karena minimnya informasi yang dimiliki. Selain itu, hutan tersebut adalah zona demilitarisasi, yaitu zona yang dilarang untuk diduduki oleh militer.
militer. Sehingga dengan Garden yang bergerak, pihak SSS akan aman dan tidak melanggar peraturan yang dapat memicu terjadinya konflik di perbatasan. Pak Dirjen menyetujuinya dan dia masih meminta kepada shopkeeper untuk mempertimbangkan hal yang lain. Shopkeeper pun menegaskan kalau Garden bekerja untuk melayani negara dan bukan sebagai alat politik. Ini berbeda dengan pihak SSS, mereka juga bekerja untuk negara, namun mereka ditunggangi oleh kepentingan politik. Sedangkan Garden saat ini bertindak untuk melindungi negara atas dasar keinginan mereka sendiri. Dalam pemerintahan Ostania yang sekarang, fungsi Garden hanya sebagai pasukan bayangan yang melindungi Ostania. Hal itu karena sikap loyalitas mereka kepada kekuasaan kekaisaran dulu dan hanya bekerja untuk kedamaian wilayah mereka berada dan yang ada di dalamnya. Setelahnya Pak Dirjen pun pergi dari markas Garden. Selanjutnya ada Yor dan Matthew yang sudah berada di kebun, tempat yang sering dimunculkan sebagai latar Garden itu sendiri, sedang melihat bunga-bunga yang ada di sana. Kemudian kita dimunculkan dengan dua karakter baru, yaitu member Garden lain bernama Hemlock dan Jimpy. Yap, kita akhirnya ditunjukkan dengan member Garden yang lain, dan seperti Yor yang memiliki julukan Town Princess yang mengambil simbolisasi dari bunga mawar. Karakter baru ini juga mengambil referensi dari nama tanaman atau bunga juga. Hemlock adalah bunga putih kecil yang tumbuh dalam kelompok yang menyerupai payung. Hal itu sama dengan karakter yang ditunjukkan, yakni karakternya terlihat dingin dengan rambut panjang yang mungkin berwarna putih dan membawa payung. Bunga ini biasanya muncul di musim panas dan dikenal sangat beracun. Ini mungkin bisa berkaitan dengan kemampuannya nanti yang mengandalkan racun. Jimpy adalah nama dari sebuah tanaman yang masuk dalam jenis jelatang, namun dikatakan paling agresif dan mematikan. Tanaman ini juga dikenal dengan tanaman bunuh diri atau pohon penyengat. Hal itu karena karakteristik daunnya yang berbentuk hati berwarna hijau dan memiliki bulu halus yang menutupi seluruh permukaan daun, di mana bulu halus tersebut seperti jarum yang menyuntikkan racun yang efek rasa sakitnya seperti sengatan dan terbakar secara bersamaan yang dapat berlangsung begitu lama. Hal ini juga terlihat dari gaya rambut karakternya yang lebat dan halus. Ya, kedua karakter ini oleh banyak fans dicocokkan dengan Fiona dan Frankie versi Garden karena memang terlihat mirip. Sehingga ini seperti sebuah foreshadow apakah Garden akan melawan Wise juga. Selain dua itu ada satu lagi yang dimention, yaitu Tistel. Tistel adalah tumbuhan berbunga sejenis aster yang dikenal dengan daun dan batangnya berduri, memiliki bunga yang berwarna ungu hingga merah muda. Sayangnya belum ada gambaran karakternya seperti apa. Nah, berkumpulnya para member Garden lain ini untuk melaporkan pekerjaan mereka, atau di sini disebutnya pemangkasan. Sikap Hemlock begitu dingin kepada Yor karena terlihat kalau akhir-akhir ini Yor jarang bertugas. Hemlock dengan Yor terlihat kurang begitu akrab, bahkan Hemlock terlihat ingin bertarung dengan Yor, tapi kemudian Pak Manajer datang untuk menyampaikan tugas selanjutnya bagi mereka. Tugas baru ini tentu saja mengenai organisasi perburuan liar untuk melindungi rusa besar Mitera yang dianggap sebagai hewan suci di hutan tersebut. Perburuan tersebut adalah sumber dana bagi mafia. Organisasi tersebut tidak begitu ahli dan tidak memiliki persenjataan yang istimewa. Hanya saja jumlah mereka banyak dan kemungkinan ada backingan dari penjaga perbatasan. Selain jumlah mereka, faktor dari luar yakni rusa dan hewan predator lain yang ada di hutan tersebut yang menjadikan tingkat bahaya pada misi ini cukup tinggi. Oleh karenanya Pak Manajer membagi ke dalam beberapa tahapan untuk pemangkasan kali ini. Tahapan pertama akan dikerjakan oleh Yor dan Matthew, dan untuk berjaga-jaga mereka akan didampingi dengan satu member lagi. Awalnya Jimpy mengusulkan Tistel, tapi Hemlock mengajukan dirinya sendiri dan itu disetujui oleh Pak Manajer. Setelahnya mereka akan segera bersiap untuk misi kali ini yang diperkirakan dapat selesai dalam waktu 1 hari saja. Namun hubungan Hemlock dengan Yor masih kurang baik dan chapter pun berakhir sampai di sana. Ya, kita akhirnya akan mendapatkan cerita action lagi di Spy Family dan langsung dengan pengenalan karakter baru yakni member Garden lain yaitu Hemlock dan Jimpy. Chapter kali ini menandakan akan dimulainya arc baru yang berfokus ke Garden. Selain pengenalan karakter baru, kita juga diberitahukan mengenai Garden yang sebenarnya, seperti apa sistem pekerjaan mereka yang ternyata pihak SSS
SSS sendiri memiliki hubungan langsung dengan Garden. Admin tadi juga udah bahas mengenai bedanya Garden dan pihak SSS secara singkat. Jadi meskipun banyak fan yang berteori kalau Garden akan melawan Wise, menurut admin itu agak kurang pas. Karena musuh alami Wise itu sendiri ya pihak SSS. Sedangkan kalau Garden ini berhubungannya dengan organisasi-organisasi dunia bawah. Dan bisa saja kalau organisasi perburuan liar kali ini akan ada hubungannya dengan Leonardo Hapun. Ya, kita lihat bagaimana berlangsungnya arc ini nanti. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apabila admin ada yang keliru mohon koreksi, dan sampai bertemu di video selanjutnya.